Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya diceritakan bahwa ulama sufi yang bernama Bahlul adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun al-Rasyid. Dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana yang sangat alim dan jujur. Adapun dia bertingkah pura-pura gila hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya, supaya terhindar dari ancaman pembunuhan oleh pihak penguasa kerajaan yang tidak suka dengan kejujurannya. Meski demikian, Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan dengan caranya yang unik tapi sangat tajam. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah lucu tentang Bahlul. Bahlul dan makanan Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja perintahkan pelayan kerajaan untuk mengirimi Bahlul makanan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Bahlul sedang duduk di samping reruntuhan bangunan. "Hai Bahlul, ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu," kata si pelayan. "Dari siapa makanan itu?" tanya Bahlul. "Dari Baginda Raja," jawab si pelayan. Bahlul lalu menerima hidangan tersebut. Akan tetapi ia segera memberikannya kepada anjing yang kebetulan ada di situ. Melihat hal tersebut, si pelayan pun seketika terkejut. "Hei Bahlul, kenapa kau berikan makanan dari Baginda kepada anjing?" hardik si pelayan. Tapi dengan entengnya Bahlul membalas, "Hei pelayan, diamlah. Bila anjing ini tahu kalau makanan tersebut dari Baginda Raja, maka ia juga tidak akan mau memakannya." Bahlul dan pedagang. Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad menemui Bahlul untuk meminta nasihat. "Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran, usaha apa yang harus aku jalankan supaya aku bisa memperoleh keuntungan yang banyak?" tanya si pedagang. "Belilah kapas dan besi, lalu jual ke pasar," jawab Bahlul. Pedagang itu pun lalu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Bahlul. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa bulan, si pedagang menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketika semua barang dagangannya laku terjual habis, si pedagang kembali menemui Bahlul untuk kembali meminta saran kepadanya. "Wahai Bahlul gila, menurutmu kali ini barang apa yang harus aku beli supaya keuntunganku lebih banyak?" tanya si pedagang. "Beli bawang dan semangka," jawab Bahlul. Pedagang itu pun menuruti saran Bahlul. Ia membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa hari kemudian, bawang dan semangka yang dibelinya semuanya menjadi busuk, sehingga ia mengalami banyak kerugian. Dengan penuh kecewa dan emosi, si pedagang mendatangi Bahlul. "Hai Bahlul, ketika aku minta nasihat padamu pertama kali, kau menyarankan untuk beli kapas dan besi. Dan saat itu memang aku memperoleh keuntungan yang banyak. Tetapi ketika aku minta saran untuk yang kedua kali, kamu malah membuatku bangkrut. Harta kekayaanku habis karena saranmu," kata si pedagang menahan emosi. "Hai pedagang, dengar ya. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Bahlul. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran padamu dengan kebijakanku. Sementara saat kau minta saran kedua kalinya, kau memanggilku dengan panggilan Bahlul gila. Maka aku memberimu saran layaknya orang gila," kata Bahlul menjelaskan. Si pedagang pun merasa malu atas perbuatannya dan membenarkan jawaban Bahlul. Bahlul diminta kritik Baginda Raja. Suatu hari, saat Bahlul diajak ke istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Wahai Bahlul,
kritiklah aku, pinta Baginda Raja. Hai Harun, jika kamu berada di tengah-tengah gurun, di mana di tempat itu tak ada air setetes pun, sementara kamu sedang kehausan dan mendekati kematian, apa yang akan kau berikan untuk mendapatkan seteguk air? Tanya Bahlul. Aku akan memberikan dinar dan emas yang banyak, jawab Baginda Raja. Tapi bagaimana jika orang yang memiliki air tidak mau menukarnya dengan dinar dan emasmu? Lalu apa yang akan kau tawarkan? Tanya Bahlul kembali. Aku akan memberikan separuh dari kerajaanku, jawab Baginda Raja. Baik, setelah kau minum air itu, lalu kau terserang penyakit tidak bisa buang air kecil. Apa yang akan kau tawarkan kepada satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu? Tanya Bahlul. Aku akan berikan sisa separuh kerajaanku, jawab Baginda Raja. Wahai Harun, ketahuilah, maka jangan kau anggap penting kerajaan dan semua harta kekayaanmu, karena semua itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan seteguk air. Apakah tidak sepatutnya engkau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah? Kata Bahlul menasehati. Bahlul dan budak yang takut laut. Ketika Bahlul sedang bepergian menaiki kapal perahu, ada seorang pedagang bersama budaknya ikut serta naik ke atas kapal. Saat perahu mulai menyeberang ke tengah lautan, budak itu mulai menangis karena ketakutan akibat gerakan kapal yang terguncang oleh ombak. Semakin lama tangisan si budak semakin keras, sehingga membuat orang-orang yang ada di kapal merasa terganggu, termasuk Bahlul sendiri. Si pedagang sudah berusaha membujuk agar budaknya diam tak menangis. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di kapal. Mereka juga membujuk si budak agar diam. Akan tetapi, tangisan si budak malah semakin keras. Tak tahan dengan tangisan budak yang mengganggu, akhirnya Bahlul meminta izin kepada si pedagang untuk membuat budaknya diam. Pedagang itu pun mengizinkannya. Maka dengan segera Bahlul memberikan perintah orang-orang untuk melemparkan budak itu ke laut. Perintahnya pun dilaksanakan. Ketika budak itu hampir meninggal, Bahlul langsung menyelamatkannya dengan membawanya kembali ke atas kapal. Setelah itu, si budak langsung duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Si budak hanya terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang lantas bertanya kepada Bahlul, kenapa tindakannya bisa membuat si budak terdiam. Begini kawan-kawan, ketika budak ini dilempar ke laut, ia baru menyadari betapa nyamannya kapal ini, jawab Bahlul memberitahu. Spontan mereka pun tertawa dan juga membenarkan ucapan Bahlul. Bahlul dan pejabat yang sombong. Suatu kali, Bahlul diajak Baginda Raja duduk bersama para pejabat kerajaan di sebuah aula istana yang besar. Dari sekian orang yang hadir, hanya Bahlul yang bukan seorang pejabat istana. Tiba-tiba salah satu pejabat berceletuk kepada Bahlul dengan tujuan ingin menertawakannya. Hei Bahlul gila, tahukah engkau, sekarang kau diangkat Baginda Raja menjadi amir dan menjadi pemimpinnya para anjing, ayam, dan babi, kata si pejabat sambil tertawa. Tapi dengan mudahnya Bahlul membalas ejekan tersebut. Maka dari itu, mulai sekarang kau jangan melanggar perintahku. Kau harus taat kepadaku, karena sekarang kau telah menjadi bawahanku. Seketika Baginda Raja beserta pejabat istana yang lain tertawa terpinggal-pinggal dengan perkataan Bahlul. Dan pejabat itu pun menjadi kapok dan malu, tak berani lagi meledek Bahlul. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana
untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika mereka berdua melintasi tepian pantai, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Maka terbesit dalam benak Baginda akan sebuah pertanyaan. "Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama, dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya kembali. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba Paduka perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah nampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balas Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. "Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu," gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini Baginda Raja memanggil saya. Memangnya tidak bisa diundur besok pagi?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apa lagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh sangat keterlaluan. Sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjai saya, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya,
Ampun Paduka, apa ada sesuatu yang sangat penting sehingga malam-malam begini Paduka memanggil saya? Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin kan saya habis lawatan ke negeri seberang. Saya punya oleh-oleh buat kamu." Lalu sang raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. "Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. "Tidak ada Abu Nawas. Saya mengundangmu kemari hanya untuk memberi hadiah. Silahkan kamu bawa pulang," balas Baginda Raja. Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas. "Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Mungkin sekitar 5.000 dinar, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, mampirlah kemari." Abu Nawas lalu diajaknya masuk ke rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Saya ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya padaku. Aku bersedia membayar dengan harga mahal. Bagaimana kalau 2.000 dinar?" kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja padaku dan uangmu dapat kau belikan apa saja." Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai tertipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan. Lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkemilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. "Baiklah Abu Nawas, aku bayar dengan harga 4.000 dinar, kata si saudagar merajuk. "Mana boleh, cincin berlian yang indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. "Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Baiklah, aku tawar dengan harga 5.000 dinar. Tapi saat ini aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari, kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba,
Saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang sebanyak itu, lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Mengapa cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah saya terima, pikir Abu Nawas merasa heran. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikannya. Kalau begitu, aku berhak mengambil cincin itu, pikir saudagar permata. Bukankah Abu Nawas pun mengaku kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli?" Mendengar itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan?" kata saudagar itu. "Iya, betul. Tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku tambah 1.000 dinar," timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas bersiap-siap, mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas. "Mengapa jarimu kau balut dengan sapu tangan?" tanya si saudagar. "Tempo hari kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi cincinku dengan sapu tangan," balas Abu Nawas. "Betul itu Abu Nawas, saya sangat setuju," kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Kenapa mau kau jual dan kepada siapa kau menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Itu hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya." Iya, terserah kamu. Itu memang sudah hak kamu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. "Bukankah cincin ini pemberian Paduka?" tanya Abu Nawas.
Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Terlebih lagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakainya kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. "Bukan itu cincin yang mau saya beli, tapi cincin berlian pemberian Baginda Raja," protes si saudagar. "Inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sendiri," timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja, tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. "Betulkah ini cincin pemberian Paduka?" tanya saudagar permata. "Iya benar, itu cincin pemberianku," jawab Baginda Raja. Mendengar itu, saudagar permata menjadi gemetaran. "Sesuai perjanjian, kau akan membayar 1000 dinar di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku," pinta Abu Nawas. "Tapi," kata si saudagar permata tak percaya. "Tepati janjimu, kamu harus membayar 1000 dinar kepada Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun diberikannya uang itu kepada Abu Nawas, lalu ia pun melangkah pergi. "Hei, tunggu dulu," seru Abu Nawas. "Kenapa cincinnya tidak kau bawa?" teriaknya. Saudagar permata itu tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya tahu sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Bahkan dirinya berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh. Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, saat ia selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Langkah kakinya berjalan keluar menuju sebuah kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penatnya dengan duduk santai di bawah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini pandangannya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi dia akan bisa memanen tanaman labu tersebut. Sungguh berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali Abu Nawas melihat kebesaran ciptaan Allah, ia akan merenung sejenak. "Aku heran, kenapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya juga mudah patah, akan tetapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar. Sedangkan pohon arbei yang aku duduki, pohonnya tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru?" pikir Abu Nawas. Cukup lama ia terdiam sambil merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei. Lalu mereka bergesekan satu sama lain. Akibatnya, salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorbannya. Abu Nawas pun terperanjat.
dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbai kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandanginya, sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan buah arbai besarnya disesuaikan dengan pohonnya, atau besarnya seperti buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.